Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 435. Kata-kata yang menakjubkan. Kata-kata Ren Yurou membuat semua orang tanpa sadar menarik napas. Putri, apa maksudmu? Apakah kamu meragukan dia? Zhang Chunqin keluar, melihat Zhou Ming dari atas ke bawah, dan bertanya dengan bingung. Saat itu, saya juga bertemu dengan anak laki-laki itu. Meskipun saya tidak dapat mengingat penampilannya dengan jelas, tapi sepertinya tidak ada banyak perbedaan sekarang. Kamu sangat bingung. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Ya, Yurou. Kami menghubungi kakak ini secara pribadi. Apakah ini benar? Berdasarkan informasi yang Anda sampaikan kepada kami menelusuri sepanjang jalan dari Lincheng ke ibu kota provinsi, dan kemudian ke luar negeri. Setelah menghubungi dan menjelaskan nasib kalian berdua 18 tahun yang lalu, kami bergegas kembali ke China. Tujuannya adalah untuk pertemuan hari ini. Su Tiantian dan Xiao Mei sedikit panik. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Ren Yurou mengetahui hal ini, mereka sekarang membantu Ye Tianzong. Jika rencananya pada akhirnya gagal dilaksanakan, begitu rahasia buruk kedua keluarganya terungkap, rencananya akan hancur. Jadi, mereka berdua segera berlari dan berbisik untuk mencegahnya. Ren Dongguo bergerak perlahan ke sisi Ye Tianzong dan bertanya dengan suara rendah, menantu laki-laki, apa yang terjadi? Saya melihat penampilan Zhou Ming, kecuali keraguannya tadi, yang lainnya sangat bagus. Selain itu, ketika saya memberinya spesimen secara pribadi, saya pikir tidak ada yang salah dengan perilaku saya dan tidak mungkin Yurou melihatnya. Ayah, jangan terlalu banyak berpikir, ini bukan masalahmu. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam pada saat ini, ekspresinya sangat suram. Dia memiliki wajah muram dan berkata dengan suara rendah, ini adalah perilaku Zhou Ming, yang menimbulkan kecurigaan Yurou. Saya sudah mengatakan bahwa dia sangat sensitif. Orang yang saya pilih memiliki penampilan yang baik dan temperamen percakapan. Ya, tapi saya khawatir kotanya tidak cukup dalam dan kualitas psikologisnya tidak cukup kuat. Saat Yurou mengajukan pertanyaan tadi, matanya mengelak. Setelah mendengar pertanyaan itu, dia benar-benar panik. Belum lagi Yurou, bahkan aku semua orang bisa melihat bahwa ada sesuatu yang tidak beres di dalam hatinya, maka semua yang dilakukannya setelah itu hanya sia-sia belaka. Kalau begitu kalau dikatakan seperti itu, saya datang ke sini hanya untuk menyerahkan spesimennya. Bukankah ini berlebihan dan tidak perlu? Hei, aku khawatir itu masalahnya. Ye Tianzong tidak berdaya. Apapun yang terjadi, aku tidak pernah menyangka Ren Yurou akan memiliki keterampilan seperti itu. Dengan ekspresi berat di wajahnya, dia melanjutkan, Ayah, barusan aku hanya mengambil risiko, tapi aku tidak menyangka dia akan tetap mengetahuinya. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku mengenalmu. Kamu seharusnya punya cara lain untuk menyelesaikan masalah ini, kan? Ren Dongguo masih memiliki secercah harapan. Tapi itu terjadi pada orang lain, dan sejujurnya pada istrinya, dia sudah pernah melakukan intervensi paksa saat istrinya bertingkah seperti pelayan tadi. Jika dia melakukannya lagi, dia tidak punya cara untuk menjamin apakah itu akan berhasil, dan bahkan mungkin memiliki efek sebaliknya, membuat Ren Yurou semakin muak pada dirinya sendiri. Sekarang, Zhou Ming jelas menjadi lebih bingung ketika mendengar pertanyaan Ren Yurou. Ren Dongguo juga telah memberitahunya tentang masalah ini. Tapi itu hanya memeriksa detail sederhana, tapi saya tidak menyangka pertanyaan seperti itu akan muncul. Sekarang, Ren Dongguo tidak mungkin datang membantunya, dan Ye Tianzong juga dimarahi dan mundur. Dan jika dia ingin mendapatkan dana dan koneksi yang cukup untuk mendukungnya, maka dia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikannya. Jadi, setelah menghilangkan kepanikannya, dia menarik napas dalam-dalam, memandang ke pihak lain dengan susah payah, dan berkata sambil tersenyum, adikku, apa yang kamu bicarakan? Saat itu, anggota keluarga saya mematahkan tangan dan paha belakang saya dan meninggalkan aku di jembatan. Biarkan aku mengurus diriku sendiri. Berkat bantuanmu, aku bisa bertahan hidup. Kemudian, aku mendapat bantuan dari anggota keluargaku yang lain, yang membawaku ke luar negeri. Setelah 4 atau 5 tahun berobat, tanganku, otot dan kaki membaik. Berikan semua tendonnya. Hehe. Apakah itu benar? Ren Yurou jelas tidak mempercayainya, jadi dia maju selangkah dan berdiri. Dia juga memandang Ye Tianzong secara khusus dan berkata sambil berpikir, Tianzong,
saya ingat pernah merasakan sakit di tungkai dan kaki saya sebelumnya. Anda menjelaskannya kepada saya ketika Anda memijat saya. Tubuh manusia tidak akan berbohong. Tidak peduli apakah itu penyembuhan atau bukan, selama itu terjadi sebelumnya, akan meninggalkan jejak. Dan kebetulan saat itu kamu mengajariku bagaimana cara mengenali ada tidaknya kerusakan pada tubuh orang tersebut. Kamu bisa merasakannya dengan menyentuh tulangnya. Ngomong-ngomong soal Ren Yurou memandang Zhou Ming dan berkata dengan sungguh-sungguh, bisakah kamu membiarkan aku menyentuh tangan dan kakimu? Ah! Zhou Ming sulit dipercaya. Ye Tianzong menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Dia memang mengajarinya, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Ini sebenarnya mengajari Ren Yurou keahliannya dengan cara yang halus, tapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar lebih baik dari tuannya dan benar-benar bisa menggunakannya untuk melawan dirinya sendiri. Menghadapi pertanyaannya, alasan dan penolakan apapun yang saya buat mungkin akan memperburuk konflik di antara mereka. Saya hanya bisa mengangguk dan berkata, itu benar. Anda pasti bisa mengetahuinya melalui metode yang saya ajarkan. Namun, saya tidak tahu seberapa baik Anda belajar, lagi pula, hanya ada 1 atau 2 pijatan lo. Sudahkah Anda mempelajari intisarinya? Ini adalah satu-satunya harapan Ye Tianzong. Pertanyaan kedua ini terlalu tajam. Pertanyaan yang diajukan oleh Ren Yurou juga tidak berdaya. Kami hanya bisa berharap dia mencoba memalsukan identitas Zhou Ming. Apakah saya sudah mempelajarinya atau belum? Saya akan mengetahuinya melalui eksperimen saya sendiri. Aku bukan saudara perempuan, aku benar-benar saudaramu. Jika kamu menanyaiku seperti ini, kamu tidak perlu bicara lebih banyak. Entah kamu berinisiatif mengungkapkan identitasmu, atau membiarkan aku mengungkapkan identitasmu. Yang mana yang kamu pilih? Hal yang paling dibenci Ren Yurou dalam hidupnya adalah selingkuh. Dia bisa menerima kegagalan dan kesulitan apapun, tapi satu-satunya hal yang tidak bisa dia terima adalah penipuan dirinya yang tiada habisnya. Dia pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya dan sangat membencinya. Oleh karena itu, ketika orang lain tidak dapat menjawab pertanyaannya, dia tahu bahwa orang tersebut bukanlah kakak laki-laki tertua. Saya belum menemukan hubungannya. Kakak tertua diundang oleh Ye Tianzong. Dan dia tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya. Namun, di antara mereka, ada 2 saudara perempuan yang baik, Su Tiantian dan Xiao Mei, yang terhubung. Di antara orang-orang ini, siapa yang menipu dirinya sendiri? Dengan kata lain, apakah mereka bekerja sama untuk menipu? Dia ingin mencari tahu. Setelah mengetahui kebenarannya, tidak peduli siapa pihak lainnya, dia pasti akan memutuskan hubungan dengannya. Ini adalah persoalan mendasar, persoalan prinsip yang tidak boleh digoyahkan dengan mudah. Zhou Ming sangat malu. Bagaimana bisa drama besar pengakuan keluarga ini berubah menjadi soal pengungkapan identitas seseorang dengan cara yang begitu membingungkan? Orang pemakan melon lainnya yang datang menemui dokter menganggapnya cukup menarik, dan mereka berbisik dan terus berbicara. Zhou Ming memandang Ren Dongguo dan Ye Tianzong, tetapi mereka tetap tidak menunjukkan ekspresi. Namun, hal semacam ini seperti mematahkan gigi dan menelannya di dalam perut, bahkan sampai mati pun tidak bisa mengakuinya. Mungkin pihak lain sedang menggertak. Atau itu mungkin semacam godaan. Anda harus memiliki kualitas psikologis yang kuat dan tidak boleh dikalahkan. Aku adalah aku. Kakakmu. Kita tidak bertemu satu sama lain selama 18 tahun. Wajar jika kamu meragukanku. Saya bilang tangan dan kaki saya pernah patah, tapi sekarang sudah pulih sepenuhnya. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba apapun yang kamu mau, terserah kamu, aku tidak peduli. Lagi pula, kamu harus memahami satu hal. Aku di sini untuk bertemu denganmu, dan aku tidak akan mendapatkan uang atau keuntungan. Tapi kamu bisa membuka hatiku. Ren Yurou menyela, menatap orang-orang di sekitarnya, suaminya, anggota keluarga, termasuk saudara perempuannya, lalu berkata dengan nada mengisyaratkan, namun, apakah kamu bisa membuka hati tergantung pada fakta, bukan dengan cara asal-asalan. Mungkin titik awalnya adalah oke, tapi kamu menggunakan metode yang salah. Jika kamu memberitahuku dengan siapa kamu terhubung, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Pencegahan semacam ini. Ye Tianzong harus memikirkan rencana cadangan. Ia telah bekerja keras berkali-kali, namun jika kejadian ini menyebabkan pasangan tersebut tidak pernah lagi berhubungan satu sama lain, maka ia akan menyesalinya di dalam hatinya. Oleh karena itu, ketika Ren Yurou hendak menyentuh tangan dan kaki Zhou Ming, dia segera mendekati Ren Dongguo dan berbisik, "Ayah,
masalahnya sudah sampai pada titik ini, kita hanya dapat bertindak sendiri-sendiri untuk meminimalkan kerugian. Oke, katakan padaku, aku akan mendengarkan. Menurutku Euro serius, tidak bercanda. Kali ini, sepertinya kita sudah bertindak terlalu jauh. Hei, itu semua salah kakak laki-laki itu. Tidak bisa dijelaskan. Sudah 18 tahun, dan entah di mana dia meninggal. Itu yang aku katakan. Ye Tianzong merasa malu. Dia ingin mengungkapkan identitasnya, tetapi grup Zongheng yang baru saja dia bangun, penghancuran organisasi pembunuhan, dan bahkan pertarungan puncak dengan Ye Zongtian semuanya akan sia-sia. Apalagi sekarang sedang terjadi perang lagi di utara, sebagai seorang prajurit ia mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk mengabdi pada negara. Korbankan diri kecil untuk memenuhi diri yang lebih besar. Ini adalah peraturan militer yang dikeluarkan oleh komandannya ketika dia bergabung dengan tentara. Tidak peduli kapan dan di mana, dia akan melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Jangan khawatir tentang kakak itu. Kali ini palsu. Saat kita kembali, aku pasti akan mendapatkan orang yang asli. Prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan masalah. Maksud saya ada dua cara yang harus dilakukan. Pertama, saya pergi ke Su Tiantian dan mereka akan menanggung risiko penipuan ini. Apa? Ren Dongguo terkejut dan bertanya dengan tidak percaya, tidak, mereka adalah musuh bebuyutanmu. Bagaimana mereka bisa membantumu mengambil kesalahan? Saya punya cara saya sendiri, dengarkan saja saya. Saat saya menjatuhkannya, Anda harus meminta Zhou Ming untuk bekerja sama dengan mereka dan mengakui bahwa Su Tiantian dan yang lainnya yang menghasut masalah ini. Tentu saja, kami menjanjikan Zhou Ming semua manfaatnya akan berada di tempatnya. Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu berharap Su Tiantian dan yang lainnya akan menjauh dari Euro sepenuhnya? Saya pikir tanpa mereka meninggalkan negara ini, Euro tidak akan pernah berbicara dengan mereka lagi mulai sekarang. Meskipun kami tidak menghancurkan hatinya kali ini waktu, saya percaya bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan, dan suatu hari, kita berdua akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Bab 436. Saya masih bingung pada awalnya. Namun, ketika dia tiba-tiba mendengar kata-kata Ye Tianzong, terutama ketika dia mendengar bagian terakhir, Ren Dongguo tiba-tiba menyadari sesuatu. Memang, bagaimanapun juga, masalah rumit ini diselesaikan dengan mencari penggantinya, jadi tidak dapat dihindari bahwa akan ada kekurangan. Bahkan jika Ren Yurou menemukan petunjuk apapun, tidak ada yang salah dengan itu. Pada analisa terakhir, masih ada dua orang, Su Tiantian. Selama mereka bisa pergi, atau menjauh sama sekali, maka waktu akan menjadi obat terbaik. Itu benar-benar dapat memblokir semua pikiran yang mengganggu, dan hati Ren Yurou cepat atau lambat akan stabil. Namun, dia masih tidak percaya, apakah Su Tiantian benar-benar akan menurutinya dengan patuh. Oke, aku akan mendengarkanmu. Ayo kita berpisah. Saya akan memberi petunjuk kepada Zhou Ming, dan Anda dapat menangani kedua saudara perempuan Su Tiantian. Kuharap semuanya bisa berkembang ke arah yang baik. Lagi pula, aku melihat Yurou benar-benar marah sekarang. Aku tidak bisa membayangkan betapa marahnya dia di dalam hatinya saat ini. Apalagi jika dia tahu, ada apa di balik ini. Jika mereka yang merancangnya, hubungan kita satu sama lain mungkin akan hancur. Dikatakan, Ren Dongguo masih menghela nafas pelan, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia pergi dan menuju ke depan. Dia berencana untuk mengedipkan mata pada Zhou Ming kapan saja. Meskipun kualitas mental orang ini tidak terlalu baik, otaknya masih bergerak sangat cepat. Dengan kemampuan Ren Dongguo, sangat mudah untuk membuat Zhou Ming mengerti. Su Tiantian, Xiao Mei. Ye Tianzong dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya, menarik napas dalam-dalam, berjalan ke arah dua saudara perempuan yang saat ini panik, dan tersenyum lembut. Ye Tianzong, kamu masih bisa tertawa setelah semuanya terjadi sejauh ini. Xiao Mei sedikit kesal. Secara halus, dia sepertinya berada di kam yang sama dengan Ye Tianzong. Tapi sekarang dia melihat situasinya sangat buruk, dia tidak puas dengan sikap Ye Tianzong saat ini. Sangat tidak puas. Dan Su Tiantian berusaha keras untuk tetap terjaga. Mereka telah mencoba yang terbaik untuk menstabilkan Ren Yurou, tetapi, sebagai saudara perempuan yang baik, dia bukanlah lampu yang ekonomis dan tidak dapat ditipu dengan mudah. Oleh karena itu, dia menghentikan Xiao Mei untuk terus mengejek Ye Tianzong. Sebagai perbandingan, dia merasa lebih tidak nyaman sekarang. Sinisme apapun hanya akan menambah bahan bakar ke dalam api, dan keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Ye Tianzong, katakan padaku,
Apa yang harus kita lakukan sekarang setelah masalahnya menjadi seperti ini? Kamu seharusnya melihat sikap kami. Kami pasti tidak main-main. Tapi Yuro tidak semudah itu untuk dibodohi, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan bergantung pada kami. Su Tiantian masih khawatir Ye Tianzong akan melibatkannya karena ini, jadi dia berbicara dengan nada yang sangat lembut dari awal sampai akhir. Oleh karena itu, ketika dia melihat ke pihak lain, dia memiliki ekspresi yang rumit, karena takut pihak lain tiba-tiba akan marah. Tidak akan. Saya orang yang sangat adil, satu ukuran untuk semua, dan saya tidak akan pernah main-main. Ye Tianzong melambaikan tangannya dan tersenyum, menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara rendah, masih ada ruang untuk penebusan dalam masalah ini, tetapi kalian berdua harus dianiaya. Tentu saja, saya masih mempertahankan pandangan saya sebelumnya, seperti selama kamu bekerja sama denganku, jika kamu tidak main-main, aku akan terus menjaga rahasia kedua keluargamu dan tidak akan membiarkan mereka keluar. Benarkah? Awalnya saya mengira Ye Tianzong akan marah, tetapi dia tidak menyangka masih ada ruang untuk penebusan. Menghadapi situasi ini, dia masih memiliki kemampuan untuk membalikkan keadaan. Sejujurnya, kemampuan Ye Tianzong tidak boleh dianggap remeh. Oleh karena itu, setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Su Tiantian tidak ragu sama sekali. Dia segera mengangguk dengan hormat dan berkata, baiklah, saya akan mendengarkan Anda. Selama itu dapat membantu Anda menyelesaikan masalah Anda saat ini, biarkan Ren Yuro dan kamu terus menjadi suami istri, dan kakak laki-laki ini dapat melarikan diri tanpa cedera. Setelah menyelesaikan jasa-jasanya, saya dapat menjamin bahwa saya tidak akan pernah muncul di hadapan Anda lagi. Iya, cepat selesaikan. Beritahu saja kami. Kami semua akan mendengarkanmu. Sekilas kami akan tahu bahwa kamu adalah orang yang cakap. Xiao Mei juga mendesak. Melihat mereka berdua begitu antusias, Ye Tianzong tiba-tiba merasa sedikit malu. Namun, melihat Ren Yuro di sana, dia mulai menguji tulang Zhou Ming, dan Ren Dongguo juga berada di belakang, terus-menerus mengedipkan mata pada Zhou Ming. Hal-hal di kedua sisi harus dilakukan secara bersamaan. Jika ada penundaan lebih lanjut, apa yang mungkin terjadi? Konsekuensi yang tak terhitung. Jadi, Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, metode saya sebenarnya sangat sederhana, yaitu membiarkan Anda disalahkan. Mengambil kesalahan. Mengapa kamu dan aku tidak mengerti maksudmu? Kedua saudara perempuan itu saling memandang. Meskipun mereka belum mengetahui strategi spesifiknya, intuisi mereka memberitahu mereka bahwa metode Ye Tianzong pasti penuh dengan berita buruk. Benar, Yuro menanyakannya nanti ketika sesuatu terjadi, Anda berdiri dan mengatakan bahwa itu semua direncanakan oleh Anda. Dari pemilihan personel hingga kebohongan yang dijalin, itu semua salahmu. Singkatnya, jawab saja apapun yang kamu minta. Sekarang aku di sini terutama untuk memeriksa beberapa detail denganmu. Kuharap, bagaimana ini bisa terjadi? Ye Tianzong, apa yang kamu lakukan terlalu berlebihan. Dia tahu bahwa mereka berdua akan bereaksi seperti ini, dan karena kegembiraan mereka, volumenya keras, dan Ye Tianzong juga khawatir bahwa hal itu akan menimbulkan kecurigaan yang tidak perlu. Oleh karena itu, senyuman di wajahnya membeku dalam sekejap, dan dia berkata dengan suara rendah, jangan membuat masalah. Anda harus tahu betul bahwa informasi yang saya miliki berada di luar jangkauan Anda. Selain hal-hal yang memalukan di keluarga Anda masing-masing, saya dapat menceritakan semua hal yang Anda lakukan di luar. Ada pepatah yang mengatakan, jika Anda tidak bisa hidup, Anda tidak bisa mati. Mungkin mudah bagimu untuk mati, tetapi dicerca jutaan orang dan ditangkap, dipukuli, dan dibunuh seperti tikus yang menyeberang jalan, apakah kamu yakin ingin menjalani kehidupan seperti ini? Ancaman terakhir. Faktanya, Ye Tianzong telah melakukan persiapan yang cukup. Kapanpun mereka ingin bertentangan dengan diri mereka sendiri, mereka lebih memilih diekspos sebagai skandal daripada disalahkan. Maaf, dia hanya bisa menanggungnya dengan berani, tapi dia tidak bisa mengambil resiko kehilangan Ren Yuro. Jadi pada akhirnya, setelah belajar dari pengalaman menyakitkan itu, dia hanya bisa menenangkan Ren Yuro dengan membuktikan identitasnya. Identitas sendiri. Kakak laki-laki saat itu. Hanya dirimu. Dia harus memberitahu pihak lain, dan sebagai orang yang terlibat, dia yakin dia bisa mengatasinya apakah itu memeriksa dengan Ren Yuro atau apapun. Adapun perang di utara, atau pertempuran dengan Ye Zongtian, kita bisa meninggalkan semuanya untuk nanti, tidak perlu antara wanita dan dendam, dia memilih yang pertama tanpa ragu-ragu. Lagi pula, jika bukan karena bantuan Ren Yuro, dia pasti sudah mati kelaparan sejak lama, dan tidak akan ada tindak lanjutnya.
Sejujurnya, permintaan Ye Tianzong sudah melampaui batas. Su Tiantian ingin marah. Namun, dia adalah orang yang peduli dengan wajah, dan dia tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia hancur dimanapun dia berada. Oleh karena itu, ketika dia hendak berbicara tetapi berhenti, mata Xiaomei memerah dan dia merasa ingin menangis. Dia bergumam, Ye Tianzong, jika kamu melakukan ini, bukankah kamu akan membunuh kami? Kami memiliki saudara perempuan hubungan dengan Yurou selama bertahun-tahun. Sekarang, jika dia tahu bahwa kita menjebaknya dan bahkan mengarang begitu banyak kebohongan untuk menipunya, apakah kita masih memiliki kesempatan untuk menjadi saudara di masa depan? Kamu benar-benar bukan laki-laki dengan melakukan ini. Xiaomei, berhenti bicara. Tidak, saya ingin mengatakan bahwa dia menipu kita dengan melakukan ini. Bagaimana kita bisa? Bagus. Melihat kedua orang itu masih berpura-pura membela satu sama lain, Ye Tianzong tidak berbicara terlalu banyak omong kosong, orang kepercayaannya mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tidak akan memaksamu, biarkan saja seperti ini, aku akan menghadapinya sendiri, dan aku saat kamu dan Yurou putus, saat itulah semua skandalmu terungkap. Aku tidak mengancammu, kamulah yang melakukan kesalahan. Sekarang aku hanya memintamu mengambil inisiatif untuk berdiri dan mengambil tanggung jawab. Aku memberimu kesempatan untuk tidak melakukannya, maka jangan salahkan aku. Setelah mengatakan itu, Ye Tianzong tidak mengatakan terlalu banyak omong kosong dan langsung berbalik, menuju Ren Yurou. Oh, Xiaomei, lihat dirimu, apa yang kamu bicarakan. Hal-hal ini tidak boleh diungkap. Kita tidak boleh diekspos. Mengapa kamu masih berdiri di sana? Cepat dan undang orang kembali. Su Tiantian sangat marah atas kelakuan buruk Xiaomei. Setelah menatapnya dengan galak, Su Tiantian dengan cepat menariknya. Keduanya dengan cepat menarik Ye Tianzong kembali. Mereka juga takut ketahuan, yang sepertinya merupakan hati nurani yang bersalah dan rendah hati. Dia berkata dengan lantang, Ye Tianzong, jangan cemas, jangan cemas. Mari kita bahas masalah ini lagi, lalu diskusikan lagi. Apalagi yang perlu didiskusikan? Ini masalah yang sangat sederhana. Jika Anda menyetujui permintaan saya, semuanya akan baik-baik saja bagi kami. Jika Anda tidak setuju, atau Anda mencoba untuk menawar atau semacamnya, saya minta maaf. Saya tidak membuat persyaratan apapun di sini, hanya penerimaan saja. Anda, Xiaomei sangat marah hingga dia muntah darah. Namun, kini inisiatif sepenuhnya ada di tangan pihak lain, dan dia tidak berani melakukan kesalahan dengan mudah. Akhirnya, setelah bertemu sebentar dengan mata Su Tiantian, dia mengangguk tak berdaya, setuju, dan berkata, oke, kami semua akan mendengarkanmu dan melakukan apapun yang kamu katakan. Kami akan melakukan ini terhadap Yurou. Datang dan tanggung kesalahannya. Mengenai apakah kami bisa menjadi saudara perempuan dengannya lagi di masa depan, aku benar-benar tidak berani membayangkannya. Tolong beritahu kami detail spesifiknya terlebih dahulu, agar tidak mudah untuk terlibat nanti ketika kami yang disalahkan. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.